Izin balik lagi bersama gua Ismi. Gua di sini pengen ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman gua tentang pentingnya beli rumah. Kenalin satu teman gua, Mas Dani, Kak Senita, Bu Rere, dan Bang Kemal. Yuk, guys, ikutin kami bahas-bahas obrolan di sini. Guys, gimana menurut kalian tentang pentingnya beli rumah di sini? Tahu siapa? Oke, menurut gua ya, sebagai Gen Z terutama, Ya, pentingnya punya rumah sejak dini tuh harus banget ya, apalagi kita sebagai anak muda harus visioner, memikirkan jangka panjangnya kayak gimana. Apalagi kan kita menuju jenjang yang lebih serius ya. Kita harus punya tempat berlindung dan tempat berteduh yang pasti kayak gitulah. Boleh mungkin katakan Dani gimana nih? Kalau kata saya ya penting juga, sangat penting malahan, apalagi kalau dibilang telat, enggak, karena sebenarnya dari dulu juga udah pengen banget, pengen punya rumah sendiri, pengen misah dari orang tua, bukan berarti gak pengen bareng gitu, cuman lebih kayaknya kayaknya gitu kan lebih nyaman gitu kan, kalau punya rumah sendiri lebih enak gitu kan. Apalagi nanti ke depannya kan insya Allah kalau keumuran siapa tahu udah punya punya istri, jadi kan lebih nyaman gitu kan. Betul. Nah, gimana kalau menurut Kak Rere atau Kak Shanita? Kalau menurut aku juga cukup penting sih ya punya rumah. Tapi ya penting sih, penting-penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya menurut ya ini maksud gue penasaran aja tuh. Tuh beli rumah mending cash atau KPR sih? kalau sekarang kan sistemnya banyak ya. Ada cash Iya. keras, hard cash gitu kan Hmm. maksudnya. Ada soft cash juga. Langsung digeblok gitu sudah. Iya, Cash jadi keras. kayak langsung kayak misalnya beli rumah harga 750 juta, langsung nih duitnya ada 750 juta kayak gitu. Nah, kalau untuk sistemnya kan banyak sekarang ya, ada cash keras atau hard cash gitu, ada soft cash, cash bertahap juga, ada KPR juga kayak gitu kan. eh Cara pembeliannya gitu ya, itu tergantung kapasitas dan kemampuannya masing-masing orang sih. Kalau ngajuin KPR itu kayak gimana sih? Kak Rere coba Kalau ngajuin KPR menurut persyaratannya. ya persyaratan apa gimana? Persyaratan itu ada persyaratan umum. Persyaratan umum itu kayak dokumen udah pasti ya, kayak KTP, NPWP, iya kakak kayak gitu. Dan ketambah persyaratan KPR itu kan minimal 21 tahun. Minimalnya, Iya, maksimal maksimal itu di 55 sampai 60 tahun. Oh, berarti untuk usia-usia aku nih Gen Z, kebetulan kan umur 21. Mm-mm. Udah bisa berarti ya, Kak? Sudah bisa. Kalaupun kamu misalkan di umur 18 tahun pun, kalau kamu udah punya pekerjaan istilahnya, atau enggak kamu udah usaha dari umur 18, misalnya kamu konten kreator, kamu masih bisa mengajukan KPR tapi pakai atas nama orang tua kamu. Oh, Kayak oke. gitu. bisa Nah, jadi penjamin juga gitu orang tua. iya kan dia masih milik orang tuanya kan. Ya otomatis pakai nama orang tuanya untuk pengajuan, tapi pembayarannya ya yang dilakukan kesepakatan lagi. Berarti anaknya kan cuma pakai atas nama dulu karena kan belum bisa. Dan minimal 21 tahun. Nah, tapi nggak tahu ya kalau sistem sekarang kayak gimana. Cuma sistem yang KPR yang saya tahu gitu, memang minimal usia 21 tahun. Untuk persyaratannya kan kalau untuk pekerja, ya berarti segajinya kayak gitu. 6 rekening koran gitu ya, 6 4 sampai 6 bulan ke belakang. Itu gajinya minimal berapa, cicilan yang udah berjalan itu berapa. Nah, kalau untuk usaha, misal wirausaha, bisa nggak sih ngajuin KPR? Sangat-sangat bisa. Tapi dilihat dulu dari usahanya itu apa, Iya, omsetnya berapa, selama beberapa bulan kayak stabil gitu. apa Stabil, kurvanya naik atau turun atau enggak stabil kayak gitu. Itu kan bisa jadi salah satu apa ya? Salah satu apa sih? Ininya bank juga kayak penilaian gitu. bank. Penilaian bank lah gitu. Tapi menurut Kak Rere nih, mending KPR atau mending langsung cash kita beli rumah? Lebih apa ya, worth it Mana gitu lah. gitu ya. Kalau gue sendiri misalkan gue punya duit ya mending gue cash. Tapi mendingan cash bertahap kalau kata gue. Apalagi untuk orang usaha. Kalau menurut gue gitu mending cash bertahap. Tapi kalau emang mampunya gue di KPR, ya mending gue KPR kayak gitu. Kalau misalkan nih ada orang dia belum punya rumah, Mm-mm. tapi dia punya tabungan,
tapi tabungannya belum cukup buat beli uang secara cash. Tapi secara penghasilan pun dia tidak sesuai kriteria bank lah buat dikasih KPR tuh, kira-kira gimana solusinya? Tidak sesuai dengan kriteria bank untuk KPR. Emang Tapi penghasilannya berapa? misal Di bawah UMR. ya misalnya begitu, Di bawah tapi UMR. dia bisa nabung gitu Bisa nabung dari penghasilan mana? dari penghasilan itu di bawah UMR itu. Tapi dia punya cicilan selain gaji nggak? Maksudnya Enggak, misalnya dia nggak punya cicilan nih. tidak punya cicilan sama sekali. Kan masih bisa pengajuan KPR, tapi ambilnya yang memang sesuai kemampuan. Misalnya di harga rumah di 500 juta. Jadi lebih ke rumahnya, tipe rumahnya gitu. Ya. Harganya lebih di Sesuai dengan kemampuan dia Sesuaikan. mencicil. Kayak gitu, sesuai dengan kemampuan dia mencicil. Kira-kira dia sanggupnya dan mampunya di mana nih? Kalau emang dia mampunya hanya dapat plafon atau nggak dapat apa? plafon tuh apa? Plafon itu harga yang udah dikurangi sama DP sama booking kayak gitu. Jadi nanti pengajuannya tergantung limit yang dia dapat berapa kayak gitu untuk Anjir, KPR. ribet banget ya. Ya makanya mending cash ya. Iya, ribet banget anjir. Memang mending cash kalau kata aku sih. Kalau punya uang. Kalau punya uang. Tapi kalau nggak punya uang tapi pengen punya rumah ya nggak masalah sih KPR juga kalau menurutku. Apalagi sekarang ada KPR syariah ya. KPR Oh, ya? syariah. Iya. Ya memang bisa pengajuan di flat bunga flat. Kalau nggak cicilannya flat gitu. Nggak ada berjenjang. Jadi dia flat berapa tahun. Atau enggak ikut KPR Express. Misalkan dia punya uang gaji misalkan berapa. Misalnya ambil taruh di 20 juta. Tapi dia belum bisa ngambil cash bertahap. Dia bisa masuk masuk di KPR Express. Jadi cuman cicilan 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih kayak gitu. Itu yang gue tahu ya. Gitu. Berarti memang sangat memungkinkan ya untuk anak-anak Gen Z umuran 21 ke sana tuh untuk bisa beli rumah sejak dini ya. Oh bisa sekali, apalagi harga rumah kan tiap tahun naik terus ya. Jadi itu sangat perlu sekali sih, sangat memungkinkan juga, bisa juga gitu untuk pembelian di situ. Apalagi ada KPR Express, KPR cicil juga. Jadi sekarang itu justru dengan tingginya media, makin canggihnya teknologi itu makin memudahkan kita untuk ngambil rumah sih setahuku ya. Kenapa? Lebih mudah aja, jadi aksesnya banyak, ada sistem pembayarannya juga banyak. Jadi di balik kesulitan pasti ada solusi. Itu apalagi untuk developer yang memang beberapa developer yang memang memudahkan sekali untuk orang ingin punya rumah gitu. Apalagi salah satunya di Puriagra Villa Resident ini. Nah, di Puriagra Villa Resident ini sangat-sangat membantu bagi orang yang ingin mempunyai rumah. Kayak gitu. Itu sangat dibantu sekali. Kalau misalnya untuk daerah nih Teh, daerah sini tuh nyaman gak sih kalau misalnya untuk hari-hari tua kayak gitu, nyaman banget apa enggak sih Teh? Kalau untuk aku sendiri, misalkan aku punya duit ya, mending di sini sih. Ini sangat nyaman sekali. Di balik kata nyaman pun, nyaman itu kan memang dibentuk ya, bukan dicari. Kalau dicari sampai kapan kita mau cari kenyamanan? Iya. Nantinya kalau kita berprinsip mencari, akhirnya di sini udah gak nyaman, kita nyari lagi. Kan kenyamanan itu kan dibentuk ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita membentuknya? Kalau untuk beli rumah di sini itu sangat nyaman sekali. Udah untuk masa tua, apalagi sini udaranya sejuk, airnya juga bagus, apalagi developer itu sangat mempermudah sekali untuk kita punya rumah di sini. Jadi kalau misalkan dia nggak sanggup nih dengan cicilan cash bertahap atau enggak cash keras, bisa kita bantu untuk KPR sampai KPR-nya itu di-approve. Oh, bisa jadi meskipun kita sudah milih satu sistem pembayaran, terus kita nggak mampu misalnya, bisa diubah ke KPR gitu? Bisa. Oh, Bisa, sangat bisa sekali gitu. tapi nanti dibantu kan? Pasti dibantu sampai approve banget gitu. Misalkan nih KTP-mu by checking misalkan, atau enggak KPR-nya by checking, masih bisa pengajuan juga. Misalkan di bank BNI dia udah blacklist, bisa pengajuan di bank yang lain sampai 5 kali. Kalau misalkan emang 5 kali, itu solusinya gimana sih biar masih bisa perbaiki nama, entah bayar semua hutangnya, terus habis itu pakai DP yang lebih besar lagi gitu. Caranya kita misalnya DP cuma 30%, tambah lagi sampai 60%. Wih, Misalkan. Iya, biar ke approve KPR-nya, betul? betul. Nah, cari solusinya. Pasti semua ada solusinya kan? Iya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah jalan nih, kita kesusahan tiba-tiba buat bayar KPR, tuh ada solusinya nggak?
ada solusinya kan, itu bisa Kenapa? itu take over, Oh, bisa Take over kan buat apa, diambil sama orang lain ya. Kalau buat kitanya sendiri biar mempertahankan rumahnya gitu. take Aduh, over itu nggak diambil semua dengan orang lain. Take over itu ada beberapa macam. Ada take over yang memang kita mau tetap ngambil rumah ini, take over bank. oh, Kalau enggak kita anggap tetap pengajuan di bank itu, tapi kita minta pertambahan waktu meringankan cicilan. bisa kayak gitu. Bisa, jadi solusinya itu banyak kayak gitu. Gak cuma itu doang. Gitu. Jadi udah paling enak memang di Puri Agra sih kalau menurutku. Untuk kamu misal pengen cari rumah, udah paling enak di Puri Agra, apalagi developernya enak, pengajuan kita bantu sampai ke approve, dari lingkungan juga enak, fasilitas juga banyak, ada olahraga, ada sekolah, dekat dengan tol juga, dekat dengan swalayan juga. Jadi aku cari apa lagi gitu kan. Wah, keren banget. Tapi dari tadi kayaknya Kak Seni nggak penasaran banget, banyak nanya, emang pengen beli rumah? Iya sih, gimana ya, penasaran aja. Karena Nggak- aku apa ya, nggak pernah tahu gitu tentang properti atau rumah, gimana cara bayar, gimana cara beli rumah gitu kan, bingung banget ya buat orang-orang awam gitu. Bisa sih kalau Gimana kamu beli nanti, rumah? kalau emang kamu pengen beli rumah, nanti bisa kabarin aku aja langsung. Nanti kita di belakang layar kayak Siap, gitu kita siap. ngobrol ya soal beli rumah gimana. Gitu. Tapi gue tadi kan dengerin lu ngomong, gue jadi tertarik sih pengen beli rumah, soalnya kayak mudah banget gitu. Mudah banget. dipermudah banget. Iya, kayak dipermudah gitu. Gue awam juga nih, terus gue kan dari Aceh nih. Terus gue baru sekitar 2 bulan lah di Bandung gitu kan. Terus emang di Bandung emang enak banget ya. Enak banget kan? Apalagi di sini enak banget kan? Iya. Di Puri Agra ini termasuk strategis banget sih tempatnya. Suasananya. Suasananya juga. Apalagi kalau kalian mau tahu nih, kalian harus kasih tahu ke semua orang kalau Puri Agra ini ada tahap 2 tapi cuma 4 unit doang. Ini saling Terbatas gitu. terbatas banget tahap 2-nya. Sempat Karena kan memang sayang gitu lokasinya. Ya, karena kita bikin banyak. karena kita mengasih harga spesial banget. Izin, kenapa Bandung? Izin, kenapa Bandung? Bentar ya Bapak Ismi, saya lanjutkan dulu. Oke. Ini unit itu hanya terbatas gitu, hanya 4 doang. Kenapa kita bikin 4? Karena memang eksklusif banget. Tapi nantinya bakal ada pembangunan Ada selanjutnya lagi nggak? Ada dong pasti, tapi harganya beda pastinya. Kan kita ngikut pajak per tahunnya berapa. Jadi kalau kalian emang pengen, ini cuma kasih tahu ke semua keluarga kalian, kita tuh cuma punya 4 unit doang yang harganya mulai dari 750 juta aja. Ini cuma 4 unit doang dong. Jadi siapa cepat dia dapat, betul nggak sih? Betul Kapan banget. lagi dapat hunian dengan nuansa rumah Skandinavian gitu ya, yang halaman estetik banget, apalagi halaman belakangnya itu sangat luas banget. Nah, buat kalian nih semuanya ada di sini, kasih tahu semua ke keluarga kalian kalau di Puri Agra ini ada pembangunan tahap 2 dan tersedia cuma 4 unit doang. Harga mulai dari 750 juta dan jangan salah, itu bisa nego. Masih bisa nego, tapi kalian harus visit dulu ke sini. Kasih Nego tahu. abis gitu. Nego abis pokoknya. Itu udah dibangun semuanya, udah jadi semuanya. Ada yang siap huni, ada yang progres, ada yang memang siap bangun. Dan kalian notice banget nih ya, yang siap bangun ini itu kalian bisa request Request apanya? berapa kamar, tata letaknya mau kayak gimana. Kalau depannya gitu, tampilan depannya. Kalau ada tampilan gitu. depan sudah tidak bisa di request dong. Itu udah kece banget menurut Iya sih, udah bagus banget. gitu. Sayang juga kalau misalnya jadi beda-beda aneh Iya. jadinya. Coba kalau jadi kamu, mau gak sih beli rumah di sini? Pasti mau banget dong. Kalau aku sendiri ya pribadi mau banget sih. Dari pertama akses jalan dekat ke jalan utama, dekat ke sekolah-sekolah terdekat, dekat ke swalayan, kampus dan lain-lainnya. Udah paling oke banget kan? Approve sih dari aku ya. Terus sih. Pasti oke kalau mau paling dari NG mana. Iya. Saya aja yang milenial pengen. X apa milenial sih? Milenial lah. Nah, jadi semua kalian semua kasih tahu ke keluarga kalian ya, kasih tahu ke semua orang di dunia ini bahwa Puri Agra itu ada. Oke. Gitu. Wah, guys, seru banget tadi pembahasannya. Gimana, kalian tertarik nggak pengen tinggal di sini bareng kita? Nanti kita bisa kumpul bareng gitu, tinggal di sini, beli rumah di sini. Jadi untuk kalian, kalau emang kalian tertarik, boleh hubungin gue di sini. Ya, ikutin lagi nanti kegiatan kami ngobrol-ngobrol santainya. Puri Agra Villa Residence ya, membangun Fully dengan hati sejak awal. Ya, Membangun dari hati sejak awal. Swadika. Swadika.